A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi saya akan membacakan subah dari Maulana Syekh Muhammad Azim Abdul Haqqani. Bila seseorang hendak benar-benar meningkatkan kehidupan rohaninya dan ikhlas dengan niatnya itu, niat itu pastilah dikabulkan oleh Tuhannya. Ini menunjukkan kepada kita betapa Tuhan menanggapi niat baik hambanya. Ketika kita memohon petunjuknya, Dia akan mengirimkan salah seorang hamba yang paling dicintainya untuk membantu kita. Sebagai contoh, bila seorang melihat bahwa anaknya dapat merawat apa yang telah diberikan kepada mereka, maka dia mungkin akan memberinya lebih. Namun, bila dia mengamati bahwa anaknya ternyata ceroboh, cepat menghilangkan, merusak atau bahkan menghancurkan apa-apa yang telah ada di tangannya, maka tentu saja dia akan menjauhkan barang-barang dari tangannya. Kita mungkin diberikan segalanya bila kita menghargai dan merawat pemberian tersebut. Baru-baru ini di London, seorang anak perempuan di London berlari-lari dengan sebuah tasbih di tangannya, berayun-ayun di tangannya, dan mungkin saja akan merusak sebentar lagi. Saya bilang kepadanya, berikan padaku, nanti aku kasih uang. Lalu dia menjawab tidak. Lalu saya mengambil sebuah permen merah dari kantong baju dan berkata, sini tukar dengan permen ini. Lalu dia mendekati saya dan dengan cepat memberikan tasbih itu kepada saya. Itu bukanlah tasbih yang sangat mahal harganya. Namun seandainya pun itu sebuah kalung mutiara yang mahal, tak diragukan lagi, anak itu akan dengan senang hati menukarkannya demi mendapatkan sebuah permen. Jadi hanya karena kita belum dewasalah, maka kita belum diberikan apa-apa. Kita bisa mendapatkan apa saja bila kita dapat merawatnya dengan baik. Begitu banyak hadiah yang berharga yang menanti kita dalam kehidupan rohani kita. Namun terlarang bagi siapapun untuk menerimanya, kecuali mereka yang mampu menjaganya saja. Tak seorang pun di dunia ini yang sepadan dengan harta yang menanti kita. Namun kunci menuju ke sana dijaga oleh tangan-tangan penjaga. Kita amat bersyukur padanya bahwa Dia telah menganugerahi harta tersebut dan Dia menjauhkan dari kita dan tetap terjaga di tangan yang dapat dipercaya hingga tiba masanya kita siap untuk menerimanya. Sebagai contoh, ketika seorang kaya raya meninggal dan meninggalkan anak-anak yatim, negara tak akan mengizinkan kekayaan itu serta-merta diberikan kepada anak-anak kecil tersebut. Walaupun kekayaan itu milik mereka dan merekalah pewaris yang sah, kekayaan tersebut akan dijaga dari dan untuk mereka oleh seorang penanggung jawab yang ditunjuk oleh pengadilan. Ketika anak-anak tersebut cukup dewasa dan dengan harapan sudah cukup sadar untuk tidak menghambur-hamburkan uangnya, maka mereka akan menerima apa yang telah menjadi haknya. Namun dalam hal kekayaan batin, walau kita telah mencapai usia 50 tahun, 60 tahun atau 70 tahun, namun belum cukup dewasa menurut pandangan Allah yang Maha Kuasa, maka kalian belum akan dianugerahi harta itu. Karena yang terpenting di atas segalanya adalah kemampuan untuk menjaga harta ini. Suatu saat saya mengamati seorang anak laki-laki sedang makan sepotong roti, sementara seekor anjing mengitarinya dengan lapar sambil menjilati rahangnya. Anak itu menggigit rotinya dan memegangnya di sekelilingnya sambil dia mengunyah roti yang baru digigitnya itu. Lalu anjing itu mengendus dan mencuri roti itu, bahkan sebelum anak laki-laki itu menyadari apa yang telah terjadi. Dalam kehidupan rohaniah, seperti halnya dalam contoh tadi, begitu banyak musuh, pencuri dan perampok mengitari kita, menanti kesempatan untuk merenggut apapun dari genggaman kita. Bila kita cukup kuat dan sadar untuk menjaga dan merawat milik kita, maka harta itu mungkin dapat diberikan pada kita. Namun bila kita belum siap, maka kita tak akan menerimanya, karena para perampok akan merengutnya dari kita tanpa belas kasihan.
Karena alasan ini pula lah, bila kita berpergian melewati tempat yang jauh dan menakutkan, maka kita perlu ditemani seorang pemandu jalan. Karena berpergian dengan membawa harta mungkin akan menarik perhatian para perampok dan bagi para musafir wanita, karena diri mereka sendiri merupakan harta dan menarik laki-laki yang berniat buruk, para penculik wanita. Maka lebih disarankan berpergian di bawah perlindungan seorang penjaga. Siapapun yang membawa harta tak boleh berpergian sendiri tanpa penjaga, melainkan harus di bawah naungan seorang syekh yang melayani seperti seorang penjaga pelindung jiwa manusia, seperti yang dilakukan Rasul di masanya. Sekalipun di dalam suatu rumah megah yang indah dan besar, Anda akan merasa ketakutan bila sendirian. Tapi bila ada orang lain di sana, Anda akan merasa lebih aman. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalian dapat melakukan perjalanan berat dalam dunia spiritual yang demikian luasnya sendirian tanpa seorang pendamping. Dalam tarekat kita harus menemukan seorang yang dengan hati kita merasa terpuaskan. Lalu, apakah orang tersebut secara fisik dekat dengan kita atau dia berada 5.000 mil jauhnya dari kita akan selalu merasa kehadirannya dan matanya mengawasi kita. Wabillahi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.